Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari malam ini kita mensyukuri cinta kasih yang kita alami dari Tuhan dan juga cinta kasih yang kita alami dari orang-orang sekitar kita. Karena ketika di dalam kehidupan kita ada kasih, pasti kita akan mengalami damai, rukun dengan orang-orang sekitar kita, dekat dengan Tuhan, dan kita mampu melewati segala sesuatu dengan baik. Saudaraku, agar kita lebih mengalami kasih, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan malam hari ini mampu membuat kami mengalami kasih Tuhan dan mengenakannya, mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita menginginkan perjalanan kehidupan kita boleh kita jalani dengan damai. Dalam arti kita bisa rukun dengan orang-orang sekitar kita bisa bergaul dengan baik, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling melengkapi, dan kita pun dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan, untuk menghadapi, untuk menjalani suka duka dan bahagia derita kehidupan kita. Dan kita pun juga ingin agar hidup kita pun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mengalami berkat dari Tuhan dan juga mengalami berkat dari orang-orang sekitar kita. Saudaraku, agar kita mengalami kehidupan yang damai itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menekankan agar jemaat Kolose mengenakan kasih. Lalu kasih yang bagaimana, saudaraku, yang diinginkan Tuhan melalui Paulus dikenakan oleh jemaat Kolose? Yaitu kasih dari Tuhan dan juga kasih dari orang-orang sekitar kita. Saudaraku, mengapa tidak hanya kasih dari orang-orang sekitar kita saja agar kita mengalami damai dalam kehidupan kita? Karena saudaraku, kadangkala kasih dari orang-orang sekitar kita itu merupakan kasih yang pamrih, merupakan kasih yang kurang tulus, merupakan kasih yang ikhlas. Seringkali mereka mengasihi kita atau kita mengasihi mereka ada embel-embelnya. Aku mengasihi kamu jikalau, atau dia mengasihi kita jikalau. Ada syaratnya. Sehingga ketika kasih itu dikasih embel-embel jikalau, seringkali kasih tidak mendatangkan damai. Kasih tidak mendatangkan kerukunan. Kasih tidak mendatangkan kekuatan. Ketika embel-embelnya itu, ketika jikalau-jikalaunya itu, ketika syaratnya itu tidak didapatkan. Tidak kita dapatkan dan tidak orang lain dapatkan dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, untuk kita mengasihi orang-orang sekitar kita, untuk orang-orang sekitar kita mengasihi kita, harus didasari dengan kasih dari Tuhan. Karena Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menekankan bahwa kasih dari Tuhan itu merupakan kasih yang mengikat. Dalam arti mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku, kasih yang mengikat dalam arti mempersatukan artinya
ketika kasih kita kepada orang-orang sekitar kita didasari dengan kasih Tuhan, maka kasih kita itu akan mengakrabkan kita dengan orang-orang sekitar kita, akan mendekatkan kita dengan mereka. Kasih kita kepada orang-orang sekitar kita itu adalah kasih yang tulus, sehingga akan memberkati mereka. Kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan orang-orang sekitar kita akan membuat semakin hangat, dan mereka pun akan dikuatkan oleh kasih yang kita berikan kepada mereka ketika didasari oleh kasih Tuhan. Demikian juga kasih yang mengikat itu adalah kasih yang menyempurnakan. Karena ketika kasih kita kepada orang-orang sekitar kita didasari oleh kasih Tuhan, maka kasih kita itu adalah kasih yang semata-mata bertujuan untuk membangun, untuk membuat orang-orang sekitar kita bahagia, untuk membuat orang-orang sekitar kita kuat, membuat orang-orang sekitar kita mampu menjalani kehidupan mereka, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan mereka dengan baik. Sehingga kasih yang terwujud di tengah-tengah kehidupan kita itu yang didasari kasih Tuhan akan menyempurnakan, dalam arti saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu menjalani kehidupan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan orang-orang sekitar kita. Kita butuh dikasihi Tuhan, kita butuh dikasih orang-orang sekitar kita. Dan mereka pun juga membutuhkan kasih Tuhan dan kasih kita. Sehingga saudaraku, mari kita mengenakan kasih itu dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita. Agar kasih Tuhan yang mendasari kasih kita sungguh-sungguh membuat kita semakin dekat, semakin akrab, bisa bekerja sama, saling menopang, saling menguatkan seorang dengan yang lain. Kasih kita yang didasarkan kasih Tuhan itu juga akan membuat kita semakin dekat dan mampu dan mau pasrah kepada Tuhan. Sehingga damai itu sungguh-sungguh kita rasakan, kita alami di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, ketika ada kasih, pasti kita akan mengalami damai. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa kami alami, kami dapatkan dalam kehidupan kami, sehingga cinta kasih-Mu itu menguatkan dan memampukan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih orang-orang sekitar kami yang melengkapi dan menyemangati sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan agar malam hari ini kami boleh beristirahat sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar untuk menyambut berkat dan cinta kasih-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam segala keadaan kehidupan kita, dimanapun kita berada dan kepada siapapun, mari kita mengenakan dan mewujudkan kasih agar kita damai, rukun, dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.